Ternyata seperti itu ya teman-teman, suka dukanya menjadi hamba Tuhan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama kami di Berteman Podcast, berbagi teologi dan pengalaman dari GKRI Kelapa Gading. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin menjadi ada pertanyaan dari teman-teman seputar tema ini, yaitu tentang panggilan seorang hamba Tuhan. Saya hari ini bersama dengan salah seorang pendeta dari gereja kami, GKRI Kelapa Gading, bersama dengan Ibu Pendeta Kue Moili. Shalom, Ibu. Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati. baik. Ibu Pendeta Kue Moili, nama lengkapnya. Jadi, kalau boleh tahu, Ibu mendapat kependetaan dari sinode gereja mana, Bu? Saya mendapatkan kependetaan dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia, GKRI. Oh, berarti memang dipendetakan di GKRI, di Ya, sinode benar. GKRI. Ya. Baik, kalau misalnya untuk pelayanan, ya Ibu kan sebagai pendeta, jadi pelayanan full time di gereja. Nah, untuk pelayanan, khususnya sebagai hamba Tuhan, Ibu sudah melayani berapa lama? Saya lulus dari seminari tahun 2002 dan saya langsung melayani di GKRI Kelapa Gading sampai hari ini tahun 2022. Jadi saya sudah 20 tahun melayani di GKRI Kelapa Gading. Oh, baik. Berarti sudah 20 tahun, lama juga ya, cukup lama. Berbicara tentang panggilan nih, Bu. Kita mau ngobrol tentang panggilan sebagai hamba Tuhan lebih jauh nih dengan Ibu Pendeta Kue Moili. Ya. Pertama kali panggilan dalam diri Ibu itu bagaimana Ibu bisa yakin kalau itu adalah panggilan Tuhan? Gimana nih Bu ceritanya? Boleh sharing, Bu? Oke. Bermula dari saya bekerja setelah saya selesai kuliah. Saya bekerja di satu perusahaan yang bergerak di media surat kabar dan majalah. Itu majalah Ria Film, majalah Tata Rias. Dan di sana saya mendapat penghasilan yang cukup besar. Lalu juga setelah itu saya bekerja tempat yang kedua, saya bekerja itu di Bank Tamarah cabang Sawah Besar di Jakarta. Lalu saya juga di sini mempunyai kedudukan yang cukup baik sebagai kepala seksi akunting di Bank Tamarah Sawah Besar. Dan saya juga mendapatkan fasilitas untuk cicil mobil dengan suku bunga 0%. Dan saya juga mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Intinya dari pekerjaan saya di tempat pertama, lalu di tempat kedua, kemudian saya juga mempunyai tabungan yang cukup banyak. Nah, setelah itu juga dengan penghasilan yang banyak itu, saya yang tadinya aktivis, saya yang tadinya begitu giat melayani, kemudian karena karir yang bekerja, saya sampai-sampai hari Sabtu dan Minggu itu tidak ke gereja, tidak aktif melayani, bahkan juga tidak ikut ibadah di hari Minggu. Nah, dengan begitu banyak apa yang saya miliki, baik penghasilan saya, baik fasilitas yang saya dapatkan dari kantor,
saya sekali lagi dengan semua itu kemudian saya jatuh sakit. Dan hasil dari tabungan saya, hasil saya kerja, itu pun habis karena untuk mengobati penyakit saya pada waktu itu. Nah, dalam saat-saat saya menderita sakit itu, saya mempertanyakan dalam kehidupan saya, apa tujuan untuk saya hidup di dalam dunia ini? Toh bukan semata-mata hanya untuk satu kehidupan yang mencari uang dalam pengertian mencari kesuksesan. Karena kalau pada waktu itu Tuhan panggil saya, lalu apa yang saya dapatkan dengan semua itu? Sepertinya sia-sia. Sejak saat itu saya mulai sekali lagi menggumulkan apa maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya menemukan bahwa panggilan Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Disitulah saya menemukan bahwa kehendak Tuhan adalah untuk saya menyerahkan kehidupan saya untuk menjadi hamba Tuhan secara full time, secara penuh. Nah, itulah permulaan saya punya kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, tetapi ternyata dalam pergumulannya itu tidak semudah itu. Nah, karena sejak itu saya berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam pergumulan saya ada ketakutan dan kekhawatiran. Secara khusus, saya biasa mendapatkan setiap bulannya penghasilan yang cukup besar. Bagaimana kalau saya nanti menjadi hamba Tuhan? Apakah saya akan bisa tetap memiliki uang sepanjang hari lepas hari dalam sebulan? Itu yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran saya. Pada waktu itu saya sudah biasa mengendarai mobil pribadi sendiri hasil kerja saya. Saya berpikir, apakah saya akan bisa membeli bensin untuk mengisi bensin untuk mobil saya? Itu salah satu ketakutan, kekhawatiran. Intinya, saya takut menjadi hamba Tuhan untuk panggilan Tuhan dalam hidup saya karena kekhawatiran-kekhawatiran yang saya pikirkan waktu itu. Singkat kata, akhirnya saya sungguh mau melakukan, Tuhan, saya mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti Nabi Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, karena itulah saya mengambil tindakan iman. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum ada tanda apa-apa. Tapi saya mau melangkah dengan iman. Saya mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saat itulah ketika saya menyatakannya, Tuhan ini aku, dan saya mengambil tindakan langkah iman, saya menulis formulir pendaftaran untuk masuk ke salah satu sekolah teologi. Yang saya pilih adalah STT, Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Nah, ketika saya menulis itu, di situ ada satu persyaratan bahwa saya harus mempunyai donatur. Nah, saya tidak mempunyai donatur waktu itu. Jadi saya memutuskan, Tuhan, saya hanya memiliki sebuah mobil. Mobil hasil kerja saya. Saya berpikir mobil ini akan saya jual dan uang itu akan saya gunakan cukup untuk kurang lebih 1 tahun biaya saya kuliah di seminari. Tapi satu hal yang luar biasa yang saya alami, ketika kita mau taat apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu ada satu hal yang luar biasa terjadi. Setelah saya menggumulkan itu, saya menulis. Malam itu, saya menulis, kemudian besok malamnya, itu saya mendapat telepon dari seseorang. Saya tidak kenal orang itu.
tapi dia menyatakan ingin bertemu dengan yang bernama Kue Moili, ya. Dia menelpon, lalu saya mengangkat dan saya bertanya siapa, dia tidak menjawab. Dia hanya mengatakan intinya saya akan mensponsori kamu untuk masa kuliah kamu, seperti apa yang kamu mau lakukan untuk masuk di salah satu seminari. Saya akan menjadi sponsor kamu. Itulah satu hal yang luar biasa yang saya alami, bahwa Tuhan dan Tuhan. Satu pengalaman yang saya rasakan ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, taat kepada Dia, dan Tuhan melakukan karyanya yang luar biasa. Sehingga saya sekali lagi pada waktu itu menangis sebagai tanda rasa kegentaran saya melihat keajaiban daripada kuasa Tuhan. Dan ada satu hal yang luar biasa yang saya alami lagi. Saya memiliki mobil waktu itu, mobil Toyota Kijang. Toyota Kijang itu sudah saya pakai 3 tahun. Mungkin Pak Abraham, kalau kita sudah pakai mobil selama 3 tahun, kira-kira ketika kita mau menjual, harga mobil itu bisa nggak sama atau bahkan lebih tinggi? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ya. Tapi itulah Tuhan, perbuatannya yang ajaib ketika kita mau taat melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kenapa? Seingat saya pada waktu itu tahun 1998. Ternyata harga mobil pada waktu itu naik sampai 100%. Sehingga ketika saya menjual mobil Toyota Kijang yang sudah saya pakai selama 3 tahun, saya bisa menjual mobil itu sama dengan ketika saya beli, begitu ya. Jadi itulah satu hal yang saya rasakan kembali. Hal yang kedua, bahwa itulah, saya semakin yakin bahwa itulah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika saya menjawab panggilannya. Dan tidak hanya situ aja. Pak Abraham mau tahu apa yang terjadi? Terus Bu. Nah, ternyata ada hal yang ajaib lagi. Ya, ketika saya sudah ada di asrama, saya mulai rasa, Tuhan gimana nih ya? Ini udah mulai nggak dapat penghasilan nih bulan pertama saya di seminari. Tapi hal yang luar biasa. Ya, kalau Pak Abraham ingat, tahun 98 itu bunga deposito itu juga naik sampai 100%. Jadi ketika saya punya sedikit tabungan dari hasil penjualan mobil saya tabung, saya masukkan ke deposito, dan ternyata itu bunganya banyak tuh Pak Abraham. Waduh, saya jadi itu yang saya melihat satu hal, tidak hanya di sini saya melihat, saya meyakini akan panggilan Tuhan dalam hidup saya, dalam pergumulan saya, tapi juga saya melihat ketika saya sekali lagi mau taat untuk panggilan itu, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, segala ketakutan, kegentaran saya pelan-pelan itu yang tidak beralasan, yang saya takutkan, khawatiran tidak pernah terjadi. Yang pelan-pelan Tuhan melatih saya untuk jangan khawatir, jangan takut, aku menyertai kamu. Kira-kira begitu Pak Abraham. Berarti dimulai dari satu pergumulan, untuk apa sih aku hidup? Ya, seperti betul. itu. Kemudian memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Betul. Dan dalam perjalanan itu Tuhan semakin menguatkan, meneguhkan tentang yang tadi Ibu bilang, ada tiba-tiba yang sponsor, tiba-tiba ada berkat Tuhan dari mobil, berkat Tuhan lagi. Jadi pengalaman bersama Tuhan ketika tunduk, Betul. mau taat, Tuhan semakin meneguhkan dalam perjalanannya. Jadi seperti itu panggilan Ibu Pendeta Moili menjadi hamba Tuhan, khususnya sekarang menjadi pendeta. Oke, jadi tidak hanya dalam pergumulan saya waktu sakit untuk mencari arti tujuan hidup, tetapi ketika saya
mengatakan ya Tuhan. Nah, ketika mencari kehendak Tuhan itu ada, lalu saya menjawab dalam iman, dan itulah Tuhan ada sponsor, lalu saya kuliah juga Kecukupan, mobil ya, begitu mobil, yang bisa naik deposito. harganya, deposito ya. Semua kira-kira. Tuhan siapkan. Betul. Dan itu yang membuat semakin yakin Betul. ini adalah panggilan Benar. Tuhan. Baik, iya Tuhan bisa bekerja dengan segala macam caranya gitu ya. Amin. Tuhan tidak pernah kehilangan kehabisan cara untuk Amin. menolong setiap kita. Ya. Nah, itu cerita tentang sharing panggilan dari Ibu Pendeta Kue Moli. Nah, pernah nggak ada kepikiran jadi hamba Tuhan dari dulu? Atau waktu tadi Bu cerita doang tuh, yang waktu sudah duit banyak, fasilitas banyak, baru untuk apa gitu? Ataukah dulu waktu sekolah pernah kepikiran, nanti aku akan jadi hamba Tuhan gitu? Pernah nggak kepikiran? Wah, saya ini tidak pernah berpikir untuk saya menjadi hamba Tuhan. Nggak pernah kepikiran? Mimpi pun tidak pernah. Waktu sekolah nggak pernah, dulu nggak pernah. Bu? Nggak pernah. Saya nggak pernah punya impian menjadi seorang hamba Tuhan. Kenapa tuh, Bu? Karena bagi saya, karena keluarga saya bukan keluarga yang mampu, ya keluarga saya keluarga yang sedang-sedang lah begitu ya, berkecukupan saja begitu. Jadi saya berpikir kalau saya menjadi hamba Tuhan, maaf kata ya, istilahnya kata orang madesu, masa depan suram. Kenapa? Karena kan kalau hamba Tuhan itu kan PK, persembahan kasihnya toh hanya dari gereja saja. Itu jadi tergantung dari gereja. Sedangkan saya pribadi punya cita-cita, saya mau menjadi wanita yang berhasil, sukses, wanita karir. Wanita karir yang tidak hanya setelah kuliah saya punya kerinduan untuk bisa menyenangkan hati orang tua saya, punya gaji yang besar, lalu bisa beli mobil sendiri, bisa beli rumah sendiri, pokoknya menyenangkan hati orang tua, bisa ajak orang tua saya jalan-jalan begitu, makan yang enak-enak. Berarti impiannya dari dulu ya untuk nyenangin orang tua, nggak ada kepikiran sama sekali untuk jadi hamba Tuhan. Baru di usia, kira-kira usia berapa tuh Bu terpanggil menjadi hamba Tuhan? 35-an ya, 35-an ya. 30-an lah. Oke. Berarti, nah kalau begitu, kalau boleh tahu, Ibu Moily ini berasal dari keluarga Kristen atau bukan? Atau dari kecil Kristen gitu? Bukan. Jadi saya bukan berasal dari keluarga Kristen. Papa saya asli dari Cungkuo. Mama saya dari Surabaya. Mama papa saya bukan orang Kristen. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, sejak saya usia sekolah, saya ada seorang guru sekolah minggu yang begitu setia. Setiap hari Minggu datang ke rumah saya, ajak untuk beribadah, yang waktu itu ada dekat rumah saya. Jadi satu rumah yang dibuka untuk pelayanan sekolah minggu. Ya, jadi dan itu dekat dari rumah saya. Jadi guru sekolah minggu itu selalu menjemput dan membawa saya untuk bisa ada di dalam ibadah sekolah minggu. Jadi awalnya bukan orang percaya, nggak kenal Kristus, dari keluarga juga belum. Bukan. Oke. Nah, kalau dari biasanya ya teman-teman, agak sulit kalau misalnya berasal dari keluarga yang bukan Kristen, kemudian menyampaikan kepada keluarga, aku mau jadi hamba Tuhan. Nah itu ada ceritanya nggak Bu? Waktu Ibu Moily menyampaikan, pasti menyampaikan dong kepada keluarga tentang panggilan, rencana untuk pelayanan hamba Tuhan full time. Tanggapan keluarga kalau boleh tahu bagaimana Ibu? Wah, ini dia yang sulit nih Pak Abraham. Karena ketika saya mau menyampaikan aja itu begitu berat gitu, satu pergumulan. Ketika saya sudah selesai masalah pergumulan saya dengan Tuhan, tapi untuk menyampaikannya itu saya belum loh. Jadi saya butuh pergumulan sampai saya memberanikan diri untuk mengatakan saya sudah mendaftar. Ya, jadi saya tinggal menentukan tanggal untuk saya berhenti bekerja begitu. Oh, berarti
tunggu dulu Bu, sorry. Jadi Ibu daftar dulu baru Betul. sampaikan ke orang tua. Betul. Waduh, ini Betul. Jadi saya bergumul dulu dengan Tuhan. Betul. wah. Jadi setelah saya bergumul dengan Tuhan beres begitu ya, ada yang tadi saya katakan udah Tuhan kasih petunjuk begitu, Tuhan jawab. Sudah yakin? Betul. Benar-benar? Nah, baru saya sampaikan. Baru oke. Dan itu luar biasa kemarahan dari khususnya mama saya. Oke. Dia katakan kalau kamu sudah dikuliahkan begitu, seharusnya kamu membantu keuangan di keluarga gitu. Jadi kenapa harus kamu menjadi hamba Tuhan? Toh nggak usah menjadi hamba Tuhan, kamu juga bisa pelayanan. Kamu bekerja, kamu punya uang, kamu bisa kasih gereja, kamu bisa sumbang ke gereja, kamu bisa sumbang ke hamba Tuhan yang membutuhkan. Ya, jadi mama saya meskipun begitu, pokoknya Menolak. menolak tapi kasih solusi. Oh, Nah, oke. jadi nggak usah deh gitu ya. Udah kamu itu Kasih persembahan udah, cukup. ke gereja Pelayanan aja. seadanya Iya, seperti itu. Pelayanan pokoknya jangan jadi hamba Tuhan. Jangan gitu. jadi hamba Tuhan full time gitu. Kerja aja. Dari itu dari sisi mama. Ya, Kalau dari papa? apa? Namanya laki-laki ya. Ah. Lebih lembut. Jadi dia katakan, saya sedih, saya menangis waktu itu di kamar setelah papa saya. Papa saya mengatakan begini, papa tidak melarang, ya ini dalam bahasa, karena papa nggak bisa bahasa Indonesia ya. Oh. Oke. Papa nggak melarang, tapi kalau papa kaya gitu ya, kamu boleh gitu. Jadi saya, aduh, gimana ya Tuhan gitu. Jadi seandainya papa ini have much money gitu ya, papa nggak keberatan, kira-kira gitu. Jadi ya intinya juga menolak. Nah jadi semua saudara-saudara saya juga marah. Ya, cici saya, adik saya, ya pokoknya nggak ada yang setuju. Nah, tapi sekali lagi saya merasakan panggilan Tuhan, dan ketika saya taat dengan panggilan itu dan saya mengalami Tuhan memperlihatkan suatu karyanya yang besar dengan tiba-tiba ada sponsor, itu membuat saya yakin meskipun tantangan dari keluarga yang ada yang bagi saya sangat berat kalau keluarga itu tidak mendukung saya, tapi saya katakan Tuhan ya, satu hal supaya Tuhan jangan mempermalukan saya. Kalau saya menjadi hamba Tuhan, Tuhan tolong jangan mempermalukan saya. Dalam arti jangan sampai keluarga saya melihat saya menjadi hamba Tuhan itu kok sampai berkekurangan seperti itu. Ya, pokoknya jangan sampai mempermalukan lah, kira-kira seperti itu. Baik dalam kehidupan hari lepas hari saya, intinya jangan mempermalukan Tuhan, dan keluarga saya juga bisa melihat bahwa apa yang tindakan saya ini justru bisa mereka lihat dan menjadi berkat kemuliaan baik bagi keluarga saya maupun bagi orang-orang di sekitar saya. Oke, berarti keluarga tidak setuju. Nah, apa prinsip yang Ibu Moily pegang sehingga pada akhirnya Ibu tetap memutuskan tetap jalan maju walaupun keluarga tidak mendukung? Apa yang membuat Ibu tetap maju terus? Prinsip apa yang membuat Ibu tetap maju terus pilih pelayanan meskipun keluarga marah besar atau tidak mendukung? Ya karena saya juga meyakinkan, karena saya mengalami ketika saya ada ketaatan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan mendengar dan menjawab doa saya. Jadi saya yakin meskipun keluarga saya tidak mengizinkan, saya yakin indah pada waktunya Tuhan pasti menolong saya, entah bagaimana, supaya Tuhan melunakkan hati keluarga saya, bisa menerima apa yang menjadi keputusan saya. Itu sih. Jadi saya merasa lebih diyakinkan pokoknya ketika saya melihat loh Tuhan
karyanya buka jalannya tuh luar biasa bagi saya. Jujur ya, saya sedih loh karena begini. Pada saat dari Jakarta ke Bandung, itu kan saya ada temen juga yang ke seminari. Aduh, kalau dia ya begitu nyaman, ya antar keluarga, semuanya mengantarnya dengan penuh sukacita, dengan penuh malah mereka senang gitu loh bahwa anaknya jadi hamba Tuhan. Tapi keluarga saya justru sebaliknya, nggak ada satupun saudara saya atau mama apalagi mau ngantar saya pada waktu saya ke seminari pertama kali menginjakan kaki di sana. Betul. Ya itu bukan suatu hal yang mudah, tapi ya Ibu Pendeta Moeli sudah mengalami bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau misalnya ditanya beban pelayanan Ibu, untuk saat ini, kira-kira dari Ibu Pendeta Moeli sendiri terbeban melayani di bidang apa sih Bu? Kan mungkin terbeban di misi kah? Atau pelayanan kaum muda kah? Atau pelayanan anak? Atau lain sebagainya? Saat ini ya, Saat jadi ini, ya saat bukan ini. yang dulu-dulu kan Bukan, ya. saat ini. Oke. Saat ini saya secara pribadi lebih kepada komisi wanita. Dan kebetulan komisi wanita di GKRI Kelapa Gading ini rata-rata usianya usia indah. Jadi boleh dikatakan kalau ditanya tentang pelayanan saya ini mau lebih bebannya kemana saat ini, ke usia indah. Usia indah. Ya, betul. Kenapa tuh Bu? Terbeban pelayanan di usia indah? Karena melihat pengalaman mama saya ya, satu, seorang usia indah itu biasanya dia merasa lonely, kesepian. Kenapa? Karena rata-rata anaknya sudah besar-besar, anaknya sudah pada menikah. Kalaupun anaknya tinggal di dalam rumah bersama mamanya atau papanya, mereka rata-rata orang bekerja, pulang sudah malam. Jadi orang tua ini merasa mereka tidak diperhatikan. Itu menurut pengalaman saya yang saya lihat tuh. Terus mereka juga merasa ya udah usia tua, saya nggak berguna gitu ya. Jadi hopeless, kadang kehilangan pengharapan. Kalau dia punya iman sama Tuhan, dia juga merasa ya buat apa gitu ya. Tinggal tunggu apa? Tuhan panggil begitu. Nah, kadang-kadang mereka juga kalau begitu akan kehilangan iman. Jadi, kenapa saya mau fokus untuk beban ini? Saya mau supaya orang-orang dalam usia indah ini, mereka harus yakin dan percaya bahwa meskipun anak-anak mereka sibuk, anak-anak mereka tidak bisa fokus untuk memberikan perhatian kepada mereka, masih ada Tuhan loh. Ya, bahwa Tuhan berjanji berkata, sampai masa tua pun ya aku menggendong kamu. Berarti ini aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Jadi saya ingin sekali ibu-ibu usia indah ini yakin percaya bahwa dalam masa usia mereka usia indah pun tetap ada penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka berjalan sendiri. Dan yang kedua, saya juga rindu mereka harus merasa bahwa masa tua pun itu malah justru suatu berkat begitu. Kenapa? Karena di masa usia indah mereka lebih banyak punya waktu. Nah, mereka juga saya rindu mereka juga harus merasa yakin bahwa mereka itu bukan orang yang tidak berharga lagi, bukan orang yang tidak berguna lagi begitu ya. Mereka bisa berkarya loh bagi Tuhan, banyak caranya. Misalnya mereka bisa mendoakan anak-anak hamba Tuhan, dan mereka juga bisa berkarya dalam usia indah mereka. Itu menjadi contoh dan panutan teladan yang baik loh. Ya, ketika seorang tua usia indah itu mereka pasti mungkin dititipin cucu ya, kata orang MC
momong cucu. Momong Jadi, cucu. jadi itu satu kesempatan menurut saya mereka juga bisa mewariskan iman ya kepada cucu-cucunya ya, meskipun usia indah mereka bisa berkarya, tetap bisa berkarya untuk Tuhan, supaya mereka tidak selain itu supaya mereka tidak kehilangan pengharapan iman kepada Tuhan Yesus ya. Dan selain itu juga supaya mereka juga tahu gitu, dalam iman mereka tahu kemana mereka setelah meninggalkan dunia ini. Ada kepastian bahwa ketika saya meninggalkan dunia ini, saya tahu kemana saya pergi ya. Kepastian akan anugerah keselamatan. Jadi itu loh kenapa saya punya beban, supaya mereka tetap beriman teguh kepada Tuhan ya. Kalaupun mereka nantinya akan mengalami sakit penyakit, mereka juga diyakinkan bahwa meskipun karena faktor usia secara fisik mengalami penurunan, tetapi secara rohani mereka bisa tetap terus bertekun dan bertumbuh dalam iman. Itu aja sih, supaya tetap punya iman, pengharapan kepada Tuhan, nggak putus harapan, tetap merasa berharga, bisa berkarya ya, menjadi berkat bagi cucu, menjadi berkat bagi anak-anak mantu dengan mendoakan mereka, menjadi berkat bagi gereja dengan mendoakan hamba-hamba Tuhan yang ada. Baik, jadi beban pelayanan sekarang di lansia ya. Ya. Nah, itu penting untuk pelayanan lansia. Nah, kita mau tahu nih selanjutnya apa sih suka dukanya Bu menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta seperti itu? Ada suka dukanya nggak? Oke. Pasti ada ya Bu. Suka dukanya ya, suka dukanya. Mau sukanya dulu mau dukanya dulu nih Bu? Ya seperti sukanya dulu. Sukanya dulu boleh. Ya seperti saya alami, saya senang sekali dengan perhatian dari ibu-ibu dari jemaat secara khusus, ibu-ibu. Karena saya ada di komisi wanita. Ketika saya mengalami kesulitan, masalah, juga sakit penyakit, ya hamba Tuhan bisa sakit kan juga. Dan keluarga dari saya juga seperti waktu itu mama saya sakit. Nah, saya merasakan sukacitanya itu, enjoynya itu adalah rasa kasih, rasa perhatian mereka begitu. Indah sekali begitu. Kadang satu yang telepon, ini yang saya alami ya, sampai kadang-kadang baru 5 menit telepon, nanti 10 menit lagi telepon lagi, ada yang lain lagi telepon lagi, semua menanyakan bagaimana, sudah lebih baik begitu. Atau ada juga ibu yang saya mendoakan deh gantian, sekarang saya yang mendoakan. Jadi itu senang sekali ya, itu jadi satu kekuatan, satu sukacita juga, satu sukacita. Di dalam perjalanan sukanya juga saya mengalami pertolongan Tuhan, khususnya ketika pelayanan setelah saya kembali dari STT Bandung, yaitu di gereja kita dulu belum ada mobil loh gitu. Dan seperti saya tadi sudah menjelaskan bahwa saya sudah jual mobil saya nih gitu ya, wah gereja nggak punya mobil begitu. Sedangkan saya rindu sekali kalau ada ibadah jemput ibu-ibu gitu, karena gereja kita ini jauh loh untuk keluar ke jalan rayanya. Aduh bagaimana ya, saya butuh kendaraan begitu ya. Tuhan, saya sudah nggak punya mobil gitu. Akhirnya singkat kata saya ada sedikit tabungan, saya beli itu mobil yang bekas taksi. Jadi tahu ya kalau taksi itu kan udah kilometernya banyak gitu ya. Jadi saya beli mobil itu untuk saya kalau ada ibadah. Waktu itu saya masih muda ya, jadi masih lebih muda. Jadi saya bisa, siapa ini? Saya dulu juga di komisi pemuda, remaja pemuda, sekolah minggu, remaja pemuda juga, wanita juga ngerangkap. Karena dulu ngerangkap. Jadi anak sekolah minggu di mana rumahnya, satu-satu saya jemput gitu, satu-satu saya antar, kira-kira gitu. Ini mobilnya mobil bekas taksi loh. Jadi bisa bayangin ya,
dia udah nggak bisa pakai AC nih, panas gitu. Nih ya, Wow. ini suka dukanya kan, ya Iya, kita iya. lihat ini, aduh bagaimana nih gitu ya. Aduh, bagi saya sih nggak masalah gitu ya, tapi kan anak-anak di sini biasa ber-AC, Kasihan. iya kepanasan begitu ya. Tapi yang menarik begitu ya, itulah Tuhan yang luar biasa ya, suka duka. Ya ini berbicara suka duka. Tuhan menyediakan gitu loh. Jadi satu ketika intinya nih ada seseorang yang Tuhan utus begitu, sehingga lewat orang ini akhirnya saya bisa membeli satu mobil. Ya, saya pemberian dari seseorang begitu. Jadi mobilnya enak, mobil baru, ada Ber-AC. nyaman gitu ya. Jadi itu loh yang saya alami juga, bahwa suka dukanya ini dalam arti ada dukanya nih, gimana nggak ada mobil. Tuhan sediakan ya lewat seseorang yang Tuhan berkati, dan dia menjadi berkat buat saya. Jadi suka dukanya nih, seneng dong kan bisa jemput nih semuanya. Dan yang menarik, yang senangnya juga kalau jemput ibu-ibu. Kamu tahu kan kalau jemput ibu-ibu, kalau jemput ibu-ibu, jadi ketika mereka bicara apa-apa, saya ini jadi driver ceritanya, merangkap jadi ya. Nah, saya jadi tahu satu-satu keadaan ibu-ibu ini kan, karena kan dia kan cerita tuh. Ya mau ngomong kita denger. Jadi nggak usah mereka bersaksi lagi, saya udah tahu ya. Terus juga mengenai keadaan karakternya kan, kalau cerita-cerita ketahuan, ini karakter ibu ini begini, ini begini gitu. Jadi itu menikmati lah ya, meskipun ada susahnya nih, nggak ada mobil, tapi tetap ternyata Tuhan berikan, dan ada duka, ada susah dukanya ya. Termasuk juga dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi saya bersyukur karena almarhum Gembala Sidang GKRI Kelapa Gading, almarhum Bapak Pendeta Yonatan, memberikan saya izin juga untuk saya bisa berkarya di luar gereja. Ya, jadi saya pada waktu itu bergumul, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Usia 36 lah kira-kira. Saya juga Tuhan terima kasih nih untuk almarhum Pak Yonatan memberi kesempatan. Dan akhirnya saya menjadi guru TK begitu. Ini dalam arti pemeliharaan Tuhan juga pada saya. Bayangkan nggak, umur 35 tahun Pak Abraham saya menjadi guru TK. Itu kalau bukan karena Tuhan itu mustahil loh. Kenapa Pak Abraham? Ini yang ngantri masih muda-muda, di usia energik ya, 20, pokoknya 20, 23 gitu. Karena kan kalau guru TK diperlukan energi kan, nyanyi, gerak gitu kan. Aktif. Iya, saya cuma pikir, waduh, bagaimana nih ya? Wah, gitu ya. Nah, puji Tuhan gitu, ternyata saya terpilih begitu bisa menjadi guru TK di Sekolah Pelangi Kasih di Kelapa Gading. Jadi lewat itu saya juga bisa selain berkarya begitu ya, menjadi berkat bagi anak-anak di luar gereja, tetapi saya juga melihat di sini satu pimpinan pemeliharaan Tuhan lewat kehidupan saya. Jadi suka duka begitu. Terus Pak Abraham, apalagi nih? Dukanya. Oh, Belum diceritain. Saya penasaran. Dukanya biasa ya, kalau di dalam dalam kumpulan gereja gitu kan, kita ada rekan ya. Kadang ada perbedaan pendapat sih, biasa kan ada perbedaan pendapat ya. Kadang dalam perbedaan banget tidak ada kata ketemu begitu. Jadi di sini kadang kita belajar juga untuk seperti Tuhan mengajar kita untuk saling ada kerendahan hati, saling bisa menghormati satu dengan yang lainnya. Jadi belajar seperti itu. Dukanya ya seperti yang saya pernah sharingkan, dukanya itu ya kalau kita misalnya disalah mengerti, salah paham ya. Contoh ya sederhana begitu ya, kalau misalnya saya lagi berjabat tangan, saya halo ibu gitu kan, misalnya ibu A gitu ya, terus
beneran ada yang manggil saya, lalu saya lagi pegang jabat tangan Ibu B, ya saya apa? Gitu kan? Nah, Iya. si Ibu Suka B ini, terjadi. aduh. Kalau lagi rame-rame tuh ya Iya. suka terjadi seperti itu. Misalnya, jadi dia merasa, aduh ini saya di Mencuekin. bukan diperlakukan Oh. keadaan nih, dia nggak ini musuh, dia nggak menghormati saya, kok sama dia hormatin, mentang-mentang. Nah, Iya. kalau udah mentang-mentang susah Oke, dong. betul, Mentang-mentang saya nggak pakai mobil. Wah, udah kata mentang-mentang, wah susah deh. Ya jadi itu loh. Aduh, padahal tuh saya nggak bermaksud demikian, semua sama, saya mengasihi Iya. begitu. Dan ada lagi satu nih Pak Abraham, mau Apa tahu nggak? tuh? Apa tuh? Nah itu masalah ulang tahun Pak Abraham. Oh, Nah, oke. di gereja ada pemerhati, di komisi wanita juga. Biasanya saya itu kalau ada yang ulang tahun, saya akan menelpon, memberi selamat, lalu saya mendoakan. Nah, satu kali saya kelupaan dengan satu ibu begitu. Sedangkan ibu-ibu yang lain kalau misalnya saya doakan, saya kasih ucapan selamat lewat telepon itu, mereka kan suka cerita, waduh Ibu Moili, ingat ulang tahun saya, aduh Ibu Moili pagi-pagi udah mendoakan saya, aduh, saya juga loh, saya itu kan namanya ibu-ibu Iya, ya, sering betul, ngobrol betul. begitu. Terus satu kali ibu ini, saya benar-benar lupa gitu. Kelewatan. Iya, pas saya lihat, Kelupaan. waduh ibu ini kayaknya, aduh. Lalu Oke. itu membuat ibu ini tuh kecewa. Dan sampai hari ini, itu saya sulit sekali kalau mengajak ibu ini. Itulah satu dukanya, aduh Tuhan, Merasa bersalah ya, seperti itu ya. Jadi, jangan sampai dia, ini saya masih terus mendoakan ibu ini supaya ibu ini bisa memahami loh, saya udah minta maaf, Bu, aduh saya tiba-tiba itu list ulang tahun itu terselip. Itu sih saya nggak ngomong begitu sama dia, itu kan pengalaman saya. Aduh terselip lagi, saya lupa gitu. Jadi sekarang saya pakai reminder. Kalau zaman dulu kan belum ada reminder. Oh sekarang kan ada ting ting gitu ya. Ini hari siapa ulang tahun, dia Betul, reminder ya. Puji Tuhan deh ada peralatan Ada sekarang, teknologi ya, teknologinya sekarang yang ya. maju. Ya itu kira-kira salah satunya suka duka yang banyak sih kalau diceritain, tapi itu salah satunya suka dukanya. Bagaimana dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Iya, jadi ternyata seperti itu ya teman-teman, suka dukanya menjadi hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan juga manusia ya. Jadi ada suka, tapi yang saya tangkap dari sukanya Bu Moili ini, banyak sekali sukacita yang dialami bersama dengan Tuhan, pengalamannya bersama dengan Tuhan nih. Amin. Yang membuat sukacita seperti itu. Dalam pelayanan selama 20 tahun kan itu bukan suatu pelayanan yang panjang tuh Bu, bukan pendek Bu ya. Bukan pelayanan jangka waktu yang pendek tuh, 20 tahun ya. Cukup lama juga ya gitu. Nah, bukannya lama lagi ya. Iya, cukup lama juga. Pernah nggak mengalami satu titik di mana merasa merasa satu keadaan, masalah hidup yang membuat Ibu Moili ini udah saya mundur aja deh jadi pendeta, saya nggak kuat lagi, atau bagaimana Bu? Pernah nggak mengalami itu? Saya tidak pernah ya mengalami bahwa saya akan mundur di dalam panggilan Tuhan yang dari awal sudah jelas, dan dari awal saya mengalami luar biasa bagaimana Tuhan menjawab di dalam setiap pergumulan saya dari awal ketika saya tadi bergumul untuk menjawab panggilan Tuhan sampai hari ini. Saya merasakan justru di tengah kesulitan dan masalah yang saya hadapin, saya justru lebih mengenal siapa pribadi Tuhan dalam hidup saya. Semakin berat masalah yang saya hadapi, semakin saya mengerti, semakin saya memahami, pengenalan saya kepada Tuhan justru semakin lebih baik ketika masalah demi masalah terjadi dalam hidup saya. Karena ketika masalah itu terjadi, sepertinya saya melihat satu pertolongan Tuhan. Satu lagi ada permasalahan, meningkat lagi, lebih lagi mengenal siapa Tuhan. Jadi kayak seorang anak yang terus
Ujian. belajar naik Belajar. kelas. Oh ya, Betul. ujian naik kelas, naik Ujian lagi, kelas, naik lagi. ya. Justru kesulitan menjadi satu kesempatan untuk melihat pertolongan Tuhan di dalamnya. Jadi saya nggak pernah ingin mundur dari panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Tapi ada tapinya. Ada tapinya teman-teman, belum selesai. Tapinya Apa tuh? saya juga sempat mau mengambil cuti. Ya, ketika Kenapa? mama saya sakit, itu satu pergumulan yang paling berat dalam hidup saya. Karena saya merasa saya tidak bisa membagi waktu saya untuk persiapan saya ketika dalam pelayanan harus membawa renungan, untuk bawa untuk berkhotbah begitu. Saya nggak punya waktu. Saya bukan nggak mau ya Pak Abraham, tapi waktunya itu sedikit sekali. Jadi karena saya udah terlalu lelah, penat, kurang tidur, kadang persiapan saya sangat-sangat kurang. Tetapi yang saya alami di tengah keadaan itu pun, kalau saya kembali mereview, tetap ada pertolongan Tuhan. Tetapi bagi saya secara pribadi, saya merasa bersalah. Kenapa? Karena kalau saya ada jadwal untuk berkhotbah atau membawakan renungan atau apapun itu, saya itu harus ada persiapan Pak Abraham. Jadi ketika saya tidak bisa melakukan persiapan yang baik dan saya tidak bisa menyampaikan firman itu dengan baik karena persiapan saya yang kurang baik, intinya bukan yang terbaik yang bisa saya berikan ketika saya harus menyampaikan untuk persiapan yang baik, itu saya merasa bersalah, bukan kepada orang ya, tapi pergumulan saya secara pribadi dengan Tuhan. Jadi saya katakan, Tuhan ampuni, Tuhan saya lelah dan penat gitu. Bukan saya nggak mengasihi Tuhan, bukan saya nggak mau. Tuhan, saya mau rencana untuk cuti waktu itu 1 tahun. Jadi itu saja yang saya alamin. Jadi bukan mau mundur ya. Bukan mau mundur sebagai hamba Tuhan gitu, yang nggak mau lagi jadi hamba Tuhan, tapi apa ya istilahnya, menarik diri dulu sejenak untuk apa ya, kalau bahasa komputer restart mungkin ya, apa ya, refresh apa restart sih? Refresh kali ya, kok restart sih? Jadi kalau orang burnout tuh ya, perlu sesuatu kesegaran kembali. Refresh, ya betul. Kayak sabat lah gitu. Sabat. Ya, Puji Tuhan. Kira-kira sih begitu yang saya alami ya. Iya. Tapi belum sempat tuh Pak Abraham cuti. Iya berarti Tuhan belum kasih izin. Jangan cuti dulu. Belum dalam kehendak Tuhan. Belum dalam kehendak Tuhan ya. Oke, terakhir nih Ibu Pendeta Moily, mungkin ada teman-teman yang sedang bergumul dalam panggilan menjadi hamba Tuhan, atau mungkin sudah yakin dengan panggilan sebagai hamba Tuhan tapi masih terkendala keluarga, atau yang pergumulan-pergumulan lainnya yang mungkin teman-teman alami gitu ya. Ada pesan-pesan nggak untuk penonton atau pendengar kita yang mereka sedang mungkin menggumuli panggilan atau sudah terpanggil, sudah yakin tapi masih ada pergumulan dan sebagainya? Ada pesan-pesan nggak untuk generasi muda? Bagi saya pesannya hanya satu ya. Ketika ada panggilan itu dan kita jelas itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, mari ada ketaatan untuk melakukannya. Ya, jadi kata orang trust and obey ya. Percaya dan taat ya. Karena ketika kita beriman, kita percaya, dan kita kan pasti akan ada satu tindakan. Nah, seperti yang saya alami, ketika ada pergumulan seperti itu, percaya ya, dan taat, lakukanlah dalam ketaatan, iman dan ketaatan, trust and obey. Seperti Yesaya 41 ayat 10 ya, yang menjadi satu bagi saya ya, yang boleh saya bagikan kepada teman-teman yang mungkin punya pergumulan, apakah saya terpanggil begitu dan apa yang harus saya lakukan. Intinya Yesaya 41 ayat 10 ya. Janganlah takut ya, sebab aku Tuhan menyertai. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi jangan takut melangkah, percaya ya.
Kalau itu kehendak Tuhan, taat dan lakukan. Ya, itu aja dari saya. Baik, jadi kiranya kesaksian sharing dari Ibu Pendeta Moily boleh menguatkan kita, mengingatkan kita kembali. Mungkin teman-teman ada yang sedang bergumul dan lain sebagainya. Kiranya sharing dari Ibu Pendeta Moily boleh menjadi berkat buat kita. Dan mungkin ada teman-teman yang menonton podcast kami, ada pertanyaan lebih lanjut atau ada masukan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah di channel YouTube kami. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini dulu, Ibu. Terima kasih Oke, untuk sama-sama. sharing-sharingnya. Oke. Kiranya boleh menjadi berkat dan semangat terus melayani Tuhan. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan podcast kami dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.